Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang pengalaman gagal bayar pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat. Karena banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya, "Bang, gimana bang kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat?" Di video kali ini saya akan bahas teman-teman ya, karena di sini saya mempunyai aplikasi Rucep yang belum dibayar sampai detik ini. Oke? Biar kalian gak penasaran, simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian tidak bayar, enggak ya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya, agar teman-teman kita di luar sana yang saat ini telat bayar atau terjerat di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat tidak terlalu panik ataupun ketakutan yang berlebihan. Seperti itu ya. Ingat teman-teman, hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak mampu, ya kalian nggak usah takut. Ngapain takut ya kan? Oke, langsung saja kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Oke? Nah, di sini teman-teman ya, di sini sudah langsung kelihatan di sini 6 juta, jumlah pembayaran 6 juta nih. Bayangkan nih, 6 juta teman-teman ya. Kemudian di sini sudah ada bayar. Nah, ini percicilan teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya, untuk cicilan terlambat 30 hari ini. Ya, Rp 1.336.000 sekian-sekian. Untuk cicilan yang kedua terlambat 29 hari, 395.000 sekian-sekian. Yang ketiga terlambat 27 hari, 882.000 sekian-sekian. Yang keempat 24 hari, 338.000 sekian-sekian. Yang kelima, banyak banget teman-teman ya. Yang kelima 19 hari 800. Yang keenam 12 hari 276.000. Yang keenam 11 hari 298.000. Ya, ini yang ketujuh ya. Telat 1 hari, Rp 485.000. Jadi totalnya ini teman-teman, kalau kita total ya 6 juta ini teman-teman. Ini sudah plus bunga ya. Sebenarnya untuk pinjaman awal bukan jadi 6 juta sih. Kisaran berapa ya? 4 juta berapa, karena keterlambatan menjadi 6 juta. Oke, buat teman-teman yang penasaran, "Bang, gimana bang resiko telat bayar di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat?" Untuk resikonya teman-teman, yang pertama-tama ya seperti biasa teman-teman, dipastikan teman-teman ya di WA, di telepon, di WA setiap hari itu. Jadi kalau teman-teman masih telat 1 hari, kayak 2 hari, 3 hari, pastinya kalian ya di WA dihubungi ya. Jadi nggak nyaman gitu loh, merasa nggak nyaman kalian. Karena apa nggak nyaman? Ya karena 1 hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 kali WA dari pihak penagih itu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah lewat 3 hari atau 4 hari, 1 minggu, kalian pasti ada teror. Ya, teror gimana bang terornya? Ya bermacam-macam namanya teror. Ada yang diancam sebar data, ada yang datanya mau disalahgunakan. Biasanya cara penagihan pinjol seperti itu kalau telat bayar. Ya bahkan kontak-kontak Anda sudah ada di kami. Kalau masih belum bayar, ya terpaksa saya hubungi. Nah seperti itu ya. Itu teror teman-teman. Apa benar bang, kontak-kontak yang ada di HP akan dihubungi? Jawabannya enggak. Itu hanya neror ya. Jadi buat teman-teman banyak yang ketakutan banget karena sudah mau disebar data, mau diginikan datanya. Itu sebenarnya nakut-nakuti kalian agar kalian panik, akhirnya kalian tutup lubang, gali lubang, atau perpanjang. Itu maksud dari DC itu. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak mampu ya nggak usah terlalu takut gitu loh teman-teman ya. Ini salah satu contoh, sampai sekarang sudah 1 bulan aman. Masalah teror ya sama aja, di teror, ditakut-takuti. Kalau saya nggak pernah takut kan, kalian tahu sendiri. DC yang neror saya telepon balik ya kan, bahkan saya kerjain, saya spam ya, saya spam, kirim emot-emot kayak gitu-gitulah ya.
Jadi intinya kalau teman-teman telat bayar itu diteror yang pasti. Itu yang pasti. Kalau sebar data nggak pasti, disebar data enggak. Ya mungkin ada sih beberapa yang disebar data, tapi kalau pinjol yang kayak rupiah cepat ini kalau sebar data ya mungkin 2 orang atau sampai 5 orang lah. Kurang lebih seperti itu, tapi jarang Rucep itu melakukan sebar data, jarang teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut ya, santai aja ya. Misalkan kalian sudah ada dana ya kalian bayar, gitu aja sih. Intinya kalau kalian telah dibayar sudah pasti ditakut-takuti. Makanya kalian harus kuat mental, itu yang pertama kalau dari saya. Oke. Nah ini abang ini sudah sebar data apa enggak? Misalkan teman-teman bertanya, apakah ada penyebaran data bang? Jawabannya enggak ada sebar data kok. Cuman ya teror-teror terus gitu loh teman-teman. Abaikan aja, misalkan kalian panik ataupun nggak tahu yang mau balas, kalian abaikan. Ya nggak usah direspon, nggak usah gimana-gimana, biarin aja gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman ya. Cuman cara penagihan dari aplikasi Rucep memang agak sadis sih. Agak sadis itu, nerornya itu gak kebangetan, kayak beneran kayak gitu. Kalau teman-teman pemula mungkin kalian panik. Makanya di sini di video ini saya akan jelaskan buat teman-teman. Kalian gak usah panik, itu hanya teror. Hanya nakut-nakuti kalian ya. Seperti itu teman-teman ya. Sudah jelas ya? Apakah Rucep ada DC lapangannya bang? Kalau aplikasi Rucep teman-teman bisa cek di video-video saya. Untuk Rucep ini nggak ada DC lapangannya, cuman DC penagih yang WA kalian itu DC, tapi untuk DC lapangan sejauh ini di tahun 2025 belum ada. Jadi belum ada DC-nya untuk Rucep, meskipun teman-teman telat bayar 1 minggu kayak 2 minggu, biasanya 2 mingguan ya, 2 minggu atau 3 minggu kalian pasti dapat WA tim kolektor mau datang ke rumah Anda ya. Sekarang ada penjemputan dana melalui RT RW atau ke tempat kerja. Nah kayak gitu, itu kalian panik. Gak usah panik, itu gak bakalan datang. Apalagi kirim-kirim apa itu, kirim-kirim itu loh teman-teman, kirim-kirim foto itu surat atau DC lapangan hari ini mau jemput dana ke tempat kerja. Itu hanya nakut-nakuti. Kalian gak usah takut ya, santai aja. Oke. Ini sama aja teman-teman, kemarin saya dapat juga WA kayak gitu. Tapi ya nggak ada yang datang sih, saya tantang, silakan Pak datang, saya tunggu jam berapa Bapak makan, dia marah teman-teman. Gitu loh, makanya telat bayar itu yang pasti aja diteror, itu aja sih. Ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar. Nanti misalkan aplikasi yang saya punya ini didatangi DC apa sebar data, nanti saya infokan buat teman-teman. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya channel ini agar kalian nggak ketinggalan info terbaru. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman. Ini teman-teman sudah bisa lihat sendiri nih. 30 hari tidak dibayar. Apakah aman? Totalnya ini 6 juta berapa ini? Sorry ya. Total keseluruhan 6 juta teman-teman ya. 6 juta sampai sekarang nggak dibayar, tapi aman bang, aman ya. Gak ada masalah, aman kok teman-teman. Ini percicilan, misalkan kalian mau bayar, misalkan bayar kayak gini, ini. Ya kan? Kalau teman-teman, saran saya kalau teman-teman telat bayar, nggak usah diperpanjang ya. Kalau perpanjang nggak akan mengurangi pinjaman kalian. Percuma kalian. Sampai kapan? Sampai habis hartanya. Jadi buat teman-teman saran saya, misalkan disuruh perpanjang nggak usah lah. Nunggu ada dana gitu aja sih ya, daripada perpanjang itu percuma. Loh gimana bang, nantinya kan bunganya bertambah bang. Ya nanti kalau teman-teman memang niat bayar, pasti kalau sudah telat bayar itu ada tawaran disuruh bayar pokoknya ya, untuk bunga dihapus 100%, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah memikirkan bunga kalau kalian memang tidak ada dana gitu loh. Gimana tiap hari kalau kita 1 bulan sudah berapa, nggak usah pikirkan. Nanti kalau teman-teman telat bayar pasti dapat tawaran disuruh bayar pokoknya aja itu. Bahkan pokoknya kalian masih belum mampu disuruh cicil pokoknya. Nah seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman jangan asal main panik, takut, jangan gitu loh. Hadapi aja. Pinjol ya resikonya ya diteror, itu aja sih. Makanya kalian bisa pelajari dari video-video saya. Itu aja, oke? Terima kasih teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.